Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, untuk pertemuan kali ini atau dalam video kali ini kita akan membahas tentang kalimat efektif dan penerapannya. Untuk materi kalimat efektif akan saya sampaikan dalam video ini, sedangkan penerapan kalimat efektif akan saya sampaikan pada video selanjutnya. Seperti itu. Baik, mari kita mulai saja materi pada pertemuan kali ini. Baik, untuk yang dimaksud dengan kalimat efektif itu ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti gagasan yang ada pada pikiran pembicara ataupun penulis. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Ya, jadi dalam kalimat efektif ini intinya adalah kalimat tersebut bisa menyampaikan maksud dari sang penulis kepada pembaca ataupun pendengarnya. Jadi tidak timbul kesan banyak tafsir gitu. Maksudnya biasanya maksudnya apa sih kalimat ini? Nah, kadang kan timbul semacam itu. Nah, berarti kalimat itu tidak efektif. Ya, oke. Nah, nanti ada beberapa hal yang membuat kalimat itu menjadi tidak efektif. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, ciri-ciri dari kalimat efektif yang pertama yaitu minimal harus memiliki unsur subjek dan predikat dalam satu kalimat, ya. Jadi minimal harus ada subjek dan predikat. Nanti kalau tidak ada subjek dan predikatnya, maka itu juga tidak dikatakan kalimat efektif. Misal ini dalam satu kalimat misalkan ada kata awas. Nah, itu hanya awas saja. Nah, tidak ada kelanjutannya, awas gitu aja. Lalu tanda seru, selesai. Ya kan? Nah, seperti itu kan bisa dianggap sebagai kalimat yang tidak efektif juga karena tidak ada subjek dan predikatnya, hanya predikat saja. Selanjutnya yaitu taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Oke ya. Jadi seperti kemarin kita sudah belajar tentang ejaan. Ya, nah jadi kalimat efektif itu ya harus sesuai dengan ejaan yang berlaku. Nomor 3 yaitu menggunakan diksi yang tepat. Nah, diksi yang tepat artinya misalkan menggunakan kalimat a, nah itu berarti pasangan diksinya bagaimana ya, seperti itu. Nanti kita akan lebih jelaskan di bawahnya ya, jangan khawatir. Ini hanya kita bahas sekilas saja yang akan kita bahas nanti. Lalu menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis. Nah, ini kewajaran ya, jadi logis atau kewajaran. Lalu menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam, melakukan penekanan ide pokok. Yang ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata, artinya tidak boros. Yang kedelapan, menggunakan variasi struktur kalimat. Oke ya, jadi ada 8 ciri-ciri yang akan kita kupas satu persatu di berikutnya, di slide berikutnya ya. Nah, ini tadi dari ciri-ciri tersebut lalu kita masuk ke syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama yaitu kelogisan. Jadi dalam membuat kalimat efektif itu kalimat tersebut harus logis. Maksudnya yang pertama yaitu kalimat pasif dan aktif harus jelas. Jangan sampai terdapat dalam satu kalimat itu kalimat aktif dan kalimat pasif. Ya. Kalimat aktif dan kalimat pasif ya. Jangan sampai semacam itu. Nah, itu nanti berarti dia tidak efektif. Yang kedua, subjek dan keterangan harus jelas. Jangan sampai subjek dan keterangan itu sama. Ya, seperti itu. Yang ketiga, pengantar kalimat dan predikat harus jelas. Nah, ini sama seperti subjek dan keterangan tadi ya, jangan sampai tumpang tindih maknanya. Lalu ada induk kalimat dan anak kalimat harus jelas
Ya, artinya mana yang sebagai induk kalimat dan mana yang sebagai anak kalimat. Nah, itu nanti ada tata caranya kemarin sudah saya jelaskan ya. Jadi penggunaan induk kalimat dan anak kalimat. Jadi menggunakan tanda koma yaitu pada itu penggunaan tanda baca itu ya. Masih ingat ya. Jadi kalau misalkan anak kalimat mendahului induk kalimat, maka dia harus menggunakan tanda koma. Tapi kalau induk kalimat lebih dahulu baru anak kalimat, maka tidak membutuhkan tanda koma. Contoh seperti masih ingat ya yang kemarin. Contoh, karena hari hujan, Andi tidak berangkat ke sekolah. Nah, karena hari hujan itu kan berarti anak kalimat. Andi tidak berangkat sekolah. Kenapa saya katakan Andi tidak berangkat sekolah itu induk kalimat? Karena terdapat subjek di situ. Andi tidak berangkat ke sekolah. Nah, itu kan ada subjek, predikat, objek, bahkan keterangannya juga ada. Ya, maka itu sebagai induk kalimat. Ya, karena dinamakan anak kalimat karena perluasan daripada induk kalimat. Oke ya, seperti itu. Subjek tidak ganda, jangan sampai subjeknya ganda. Jadi ada 2 subjek gitu loh dalam satu kalimat, itu nggak boleh. Terkecuali menjadi kalimat majmuk, ya. Tapi subjeknya pun menjadi kata ganti. Jangan sampai misalkan Andi terus koma Andi lagi, nggak boleh. Ya, misalkan seperti ini. Andi berangkat ke sekolah, ya kan? Misalkan sedangkan Andi tidak membawa tas, misalkan. Seperti itu kan nggak boleh, harusnya kan seperti ini. Andi berangkat ke sekolah, sedangkan ia tidak membawa tas. Nah, jadi harus ada kata gantinya, ya seperti itu. Selanjutnya, predikat tidak didahului kata yang. Nanti kan kita jelaskan maksudnya itu seperti apa, oke? Baik, kita lanjutkan yaitu kepararelan. Dalam kepararelan ini ya predikat kalimat majmuk setara rapatan harus paralel. Artinya jika kata kerja harus kata kerja semuanya paralel, jadi harus sama. Jika kata benda harus kata benda semuanya. Contoh, harga minyak disesuaikan atau kenaikan itu secara wajar. Nah, itu kan kurang benar, ya. Bukan disesuaikan atau kenaikan, tetapi disesuaikan atau dinaikkan. Walaupun kata dasarnya sama, yaitu kata naik, cuma berbeda sufiks dan prefix, maka akan memberikan makna yang berbeda, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu ketegasan. Unsur-unsur yang ditonjolkan diletakkan di awal kalimat. Presiden menegaskan agar kita selalu hidup disiplin. Jangan sampai terbalik. Jangan sampai ya, ini termasuk anak kalimatnya ya. Misalkan agar kita hidup disiplin, presiden menegaskan. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, jadi memang ada kalimat yang tidak bisa dibalik dan bisa dibalik. Kalau seperti ini kan nggak bisa dibalik. Presiden menegaskan agar kita selalu hidup disiplin. Nah, ini kan anak kalimatnya. Ya, anak kalimatnya kan ada di setelah agar itu loh ya. Nah, setelah yang ini loh. Nah, jadi setelah agar, nah, ini kan adalah apa? Anak kalimat. Oke ya. Lalu membuat urutan yang logis. Misalnya 1, 2, dan 3. Kecil, sedang ya ini. Maaf ya, ini kurang S ya. Kecil, sedang, dan besar, anak-anak, remaja, dan orang tua. Jadi jangan sampai terbalik. Penggemarnya tidak hanya anak-anak, tetapi juga remaja, orang tua, bahkan kakek-kakek. Jangan sampai dibalik seperti ini. Penggemarnya tidak hanya anak-anak, tetapi juga kakek-kakek, orang tua, dan remaja. Enggak boleh ya. Jadi kalau misalkan dari anak-anak, berarti ya harus dari anak-anak, remaja, orang tua, kakek-kakek. Selanjutnya yaitu kehematan. Kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat, tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi.
Jadi bisa dengan menghilangkan pengulangan subjek yang sama pada anak kalimat seperti yang saya jelaskan tadi ya. Misalkan di awal menggunakan Andi, berarti nanti di belakangnya dia menggunakan kata gantinya, bisa menggunakan kata iya atau mungkin dia, seperti itu. Menghindarkan pemakaian subordinat pada hiponimi makna, hiponimi kata. Artinya subordinat tuh misalkan seperti tadi loh ya. Andi tidak berangkat ke sekolah, misalkan contohnya seperti ini ya. Andi tidak berangkat ke sekolah sebab hujan sangat lebat, misalkan semacam itu ya. Nah, itu boleh kalau menggunakan semacam itu ya. Selanjutnya yaitu menghindarkan kesinoniman kata dalam kalimat. Dalam satu kalimat itu tidak boleh ada kata yang bersinonim, ya, kata yang bersinonim. Misal gini, anak itu pandai dan pintar, misalkan semacam itu. Nah itu nggak boleh sebenarnya, ya. Pandai dan pintar itu sama nggak sama, ya, sehingga maknanya kan sama. Pandai dan anak itu pandai dan pintar, nggak boleh. Ya kalau pandai ya pandai, pintar ya pintar. Jangan seperti itu, oke ya. Selanjutnya, ketepatan. Ketepatan ialah pemakaian diksi atau pilihan kata yang harus tepat. Nanti di bawahnya ada contohnya, ya. Di bawahnya ada contohnya, saya berikan contoh biar lebih enak. Pemakaian kata harus tepat, kata berpasangan harus sesuai, menghindari peniadaan preposisi dan seterusnya. Oke ya. Nah, di sini ada kecermatan. Yang pertama yaitu menghindari penanggalan awalan, ya, menghindari penanggalan awalan. Tidak boleh tanggal diletakkan di awal, tidak boleh. Jadi misalkan 10 Oktober dan lain sebagainya, karena itu adalah keterangan, ya, nggak boleh diletakkan di awal. Selanjutnya hindari peluluhan bunyi C, ya. Misalkan ada mencontoh, nah itu nggak boleh menggunakan menyontoh. Ya, mencontoh yang benar, karena C itu tidak luluh, ya. Mencerdaskan, tidak menyerdaskan, ya. Yang benar adalah mencerdaskan. Berkebalikan dengan ini, ada bunyi K, T, S, dan P. Nah ini ketika bertemu dengan me dan p, maka dia harus luluh. Ya, misalkan di sini ada kata, misalkan saya pakai bunyi K ya. Misalkan saya menggunakan kata mengkukus, ya, mengkukus ya. Di situ ada kata kukus. Nah, itu K-nya hilang menjadi mengukus, bukan mengkukus tapi mengukus. Ya, seperti itu. Hindari pemakaian kata ambigu. Ambigu itu bermakna ganda, ya, ada maknanya ganda, gitu ya, ada makna ganda. Oke, selanjutnya yaitu kepaduan. Kepaduan ialah informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Ya, kepaduan itu informasinya tidak terpecah. Seperti tadi ya, hampir mirip seperti ambigu ini tadi. Ya. Artinya di sini ya yang bisa dihindari yaitu kalimat tidak bertele-tele, artinya langsung to the point, ya, dan harus sistematis. Sistematis berarti artinya sesuai dengan SPOK itu tadi, ya. Selanjutnya kalimat yang padu menggunakan pola aspek agen verbal atau aspek verbal pasien. Ya, oke. Selanjutnya itu diantara predikat kata kerja dan objek penderita tidak disisipkan kata daripada atau tentang. Selanjutnya yaitu kesejajaran. Kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata yang paralel. Agar kalimat terlihat rapi dan bermakna sama, kesejajaran dalam kalimat diperlukan. Contoh di sini ada maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan. Ini termasuk tadi contoh penggunaan diksi ya.
Maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, busuknya makanan, dan jika hewan yang diletakkan di dalam bagasi tiba-tiba mati. Itu contoh yang kurang tepat. Yang tepat bagaimana? Ya, yang di bawah ini ya. Di bawah ini ada contoh. Maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan, sama ya tadi ya, kehilangan. Ya, kehilangan dokumen, lalu ada kerusakan barang, sama ya. Kehilangan dokumen, kerusakan barang. Nah, ini tadi kan busuknya, kan kurang tepat. Dia harusnya kebusukan barang, bukan busuknya. Kalau busuknya itu kan, coba saya tanya, nya itu kan kata ganti ya. Nah, ini nya merujuk ke siapa? Ya, sehingga jangan sering menggunakan katanya. Contoh, misalkan biasanya itu ada yang tanya, Bu Wendisnya ada di kantor, Pak. Misalkan semacam itu ya. Bu Wendisnya. Coba saya tanya, di situ katanya Bu Wendisnya ada di kantor. Nya itu merujuk ke siapa? Coba ke suaminya. Kan juga jelas juga. Maka jangan sering menggunakan katanya. Itu berlebihan. Kalau tanya misalkan Bu Wendis ada di ruangan, selesai, tidak usah pakai Bu Wendisnya ada di ruangan. Itu sudah tidak efektif ya. Ingat-ingat, diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya ya, di sini ada kebusukan, lalu ada kematian hewan. Bukan tiba-tiba mati, bukan hewan tiba-tiba mati, tapi kematian hewan. Jadi harus sejajar. Ya, tadi seperti yang sebelumnya tadi ya. Ada mana ya tadi? Nah, keparalelan tadi ya. Tadi harus paralel memang. Kalau paralel tadi seperti ini ya. Ada harga minyak disesuaikan atau dinaikkan ya, sama seperti ini tadi. Ya. Jadi harus paralel. Ada kehilangan, kerusakan, kebusukan, dan kematian. Selanjutnya yaitu keharmonisan ya. Keharmonisan di sini artinya ialah setiap kalimat yang kita buat harus harmonis antara pola berpikir dan struktur bahasa. Ya, sebenarnya prinsipnya seperti ini tadi ya, harus harmonis. Kalau menggunakan imbuhan ke an ya ke an semua. Itu namanya harmonis. Karena pasti itu akan sesuai makna. Karena ke diikuti dengan kata sifat itu maknanya sama semua. Ya. Ada hilang, rusak, busuk, mati. Nah, itu ketika diberikan imbuhan ke an, itu maknanya akan sama semua, menunjukkan suatu hal. Oke ya. Oke, jadi di sini intinya keharmonisan tadi adalah sama dengan kesejajaran. Ya, setiap kalimat yang kita buat harus harmonis antara pola berpikir dan struktur bahasa, ya, termasuk penggunaan ejaan dan seterusnya ya. Baik, seperti itu mungkin dalam materi penggunaan kalimat efektif. Untuk penerapannya akan kita bahas dalam video yang akan datang. Baik, sebelumnya mohon maaf apabila ada yang kurang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.